Kembali bersama Muslim Update di Jawa TV bersama saya Asran Syadi. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan terlebih dahulu sapa Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Erik, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Ustadz, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini ada seorang pria dibekuk jajaran kepolisian di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena diduga telah menganiaya anak tirinya yang masih balita. Sering rewel jadi alasan tersangka menganiaya bocah tersebut. Usai sudah perilaku tak terpuji warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, pria 24 tahun tersebut langsung dibekuk jajaran kepolisian setempat karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya. Tersangka mengaku tega menganiaya korban karena jengkel sering rewel sehingga mengganggu istirahatnya. Namun saat ditanya penyebab luka yang dialami anaknya, tersangka selalu mengelak dan mengaku tidak mengetahui. Sering rewel dan akhirnya pelaku ini muak. Kemudian melakukan aksi tersebut. Dia merasa terganggu? Merasa terganggu dengan anaknya yang rewel tersebut. Nah, ada 2 luka di bibir atas dan bibir bawah, dan kemudian ada di kaki. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kaos yang digunakan korban saat dianiaya, serta sejumlah foto luka yang dialami bocah 3,5 tahun tersebut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Uwi Susilo melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Astagfirullahaladzim, ini satu perilaku yang tak patut ditiru Ustadz ya. Jika kita menikahi seseorang yang mungkin sudah mempunyai anak, ya harus diterima semuanya begitu Ustadz. Nah Ustadz, stigma negatif seperti ini kan sudah kerap terjadi. Apalagi kalau misalnya kita nonton sinetron nih Ustadz. Kalau misalnya ibu tiri, ayah tiri itu semuanya pasti negatif, jahat, merebut harta atau menganiaya anak gitu Ustadz. Itu udah jadi stigma negatif. Jadi kalau misalnya ada ibu tiri, wah ini nggak bisa nih. Atau ada bapak tiri, nggak bisa nih gitu Ustadz. Nah sebenarnya Ustadz, kalau dalam Islam, posisi anak tiri itu untuk orang tua tiri itu bagaimana Ustaz? Atau mungkin juga sebaliknya gitu? Ya jelas ya, kalau dalam Islam tentu Islam memuliakan anak-anak ya, karena mereka ini termasuk manusia yang apalagi yang belum balik ya, yang lemah gitu. Karenanya selalu dalam Islam itu bagaimana memuliakan anak-anak atau anak-anak yatim ya. Nah anak-anak tiri ini juga sama diperlakukan sebagaimana anak-anak kandung ya. Jadi intinya kalau anak-anak tiri itu Rasulullah SAW itu kepada anak-anaknya Ummu Salamah ya, beliau juga itu menganggapnya sebagaimana perlakuannya sebagaimana anak-anak sendiri, anak-anak kandung gitu ya, kepada Umar, kepada Durrah ya, itu anak-anaknya Ummu Salamah. Dan kita juga mengetahui di mana istri yang lain gitu ya, itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkinkah aku mendapatkan pahala atas nafkah yang kuberikan untuk mengasuh anak-anak Abu Salamah, anak tirinya ya. Nah, sehingga mereka tidak tersia-sia, di mana mereka kuanggap seperti anak-anakku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya kamu akan mendapatkan pahala atas nafkah yang kamu keluarkan untuk biaya mengasuh mereka. Jadi sebetulnya itu ladang amal kalau kita memahami dalam Islam itu, ketika kita mengasuh anak ya, anak tiri ya, anak angkat ya, apalagi anak kandung, itu sebetulnya ladang amal, itu kendaraan kita menuju surga. Karena kalau kita lihat untuk beramal itu kan sebetulnya tidak perlu sulit-sulit keluar melihat yang jauh-jauh gitu ya. Karena apa? Karena sedekah yang terbaik itu sedekah yang kita berikan untuk istri dan anak-anak kita gitu. Nah, jadi apalagi mereka ini sebetulnya mempunyai satu syafaat untuk kita semuanya. Jadi kalau mereka berdoa, anak-anak yang soleh-solehah ini doa yang tidak putus-putus, amal yang tidak putus-putus, pahala yang tidak putus-putus buat kita gitu. Jadi jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, jadikanlah mereka anak-anak yang kita muliakan sebagaimana anak-anak kandung kita, dan insya Allah mereka menjadi syafaat kita di yaumil akhir kelak. Jadi intinya walaupun itu mau anak tiri mau anak kandung, tetap pahala hal yang kita berikan itu pahalanya tetap berbalik besar kepada kita begitu Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ini berkaca kepada Rasulullah yang juga memiliki banyak anak tiri nih Ustadz. Bagaimana ini Rasulullah bersikap kepada anak tirinya Ustadz? Ya yang tadi ya, kalau kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada anak-anak tiri, apalagi kalau kita lihat anak-anak yatim ya,
Kemudian anak angkat beliau sendiri ya, Zaid bin Harithah ya, itu kan kisahnya sangat populer ya, di mana anak yatim yang kemudian ketika ayahnya meninggal, ayah ibunya meninggal ya, apalagi ayahnya meninggal dalam perang, syahid dalam perang, kemudian ketika Id Mubarak ya, dia bersedih karena yang lainnya itu mendapatkan baju yang baru dan lain-lain gitu ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW diangkat, kemudian diambil ke dalam rumah, dan di dalam rumah dimuliakan, diberikan baju yang bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa akulah ayahmu dan ibumu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia yang tadinya bersedih keluar rumah, kemudian bergembira, jadi sangat berbalik keadaannya, sampai teman-temannya melihat yang tadinya anak ini anak yang sedih, anak yang murung, kemudian sekejap ketika Rasulullah angkat menjadi anaknya, kemudian menjadi bergembira sekali. Nah, beliau tuh memperlakukan semua anak-anaknya seperti itu, anak tirinya, anak angkat ya, apalagi ya anak kandung jelas ya. Jadi intinya kalau kita lihat tidak membedakan antara anak kandung, anak tiri dan anak angkat, tapi beliau itu betul-betul memuliakan anak-anak. Luar biasa. Nah Ustadz, ini kita membahas sedikit soal tadi emosi orang tua Ustadz. Dia kan marah nih karena si anak ini rewel Ustadz, sering menangis, ganggu tidurnya segala macam. Nah Ustadz, ada tips tidak dari Ustadz kita sebagai orang tua nih, mungkin ya khususnya karena kita membahas soal orang tua tiri sekarang Ustadz, bagaimana kita mengelola emosi supaya ini kan ya kasarnya kan bukan anak kita, bukan apa gitu Ustadz ya, kalau misalnya kita berkaca ke kita gitu Ustadz. Nah bagaimana caranya kita mengelola emosi karena anak ini rewel apa segala macam supaya kita tetap tenang menghadapi dia gitu Ustadz. Ya, kalau kita lihat jangankan anak tiri ya, anak sendiri juga kan selalu kan kalau misalnya rewel ya akhirnya kita kesal. Nah, karenanya kita harus memahami bahwa ya tetap mereka anak-anak. Tetap mereka anak-anak, mereka itu tetap belum balik, apalagi ya mereka juga belum bisa diberikan pemahaman yang dengan logika ya. Akhirnya kita yang harus bersabar. Jadi setiap kesabaran kita menghadapi anak-anak, disitulah pahala mengalir. Nah, disinilah kita harus pahami. Jika seandainya kita tidak tahan terhadap segala sesuatu rewelannya, ya kita menjauh saja. Ya, itu akan lebih baik gitu. Nah, tetapi kalau kita mempunyai solusi yang baik, ya anak itu kita ajak bermain, kita lupakan terhadap sesuatu, kan biasanya anak-anak cepat lupa gitu. Jadi ajak saja mengalihkan perhatiannya, dan biasanya dia lupa gitu. Dan biasanya Rasulullah SAW ya, ini salah satu tipsnya gini. Ketika ada anak yang kemudian rewel karena berpuasa, saum ya, karena kan ya sakit perut gitu. Nah, Rasulullah membuat mainannya sendiri dengan tangannya sendiri gitu. Rasulullah membuat mainan untuk diajak kepada anak tersebut kemudian main bersama Rasulullah gitu. Nah, ini mengalihkan perhatiannya dan dia kemudian tidak rewel karena laparnya. Dan disinilah kemudian Rasulullah mengatakan bahwa berbuatlah yang lembut begitu ya. Berbuatlah yang lembut kepada anak-anak, atau sebaik-baiknya lelaki atau manusia itu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik terhadap keluarganya. Begitulah menurut Rasulullah SAW. Luar biasa ya panutan kita ya Pak Ustadz.